Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Makhluk apapun yang berkumpul di sini, yang datang dari air, dari darat, dari puncak gunung, dari atas pohon, maupun yang datang dari ruang angkasa, baik makhluk yang tidak berkaki, makhluk yang berkaki dua, yang berkaki empat, berkaki banyak, yang lahir melalui kandungan, yang lahir melalui telur, yang lahir melalui spontan, maupun yang lahir melalui kelembapan. Semoga semuanya turut bersukacita. Kini dengarkan ajaran dengan hormat. Sang Buddha mengajarkan, hai para makhluk, bahagialah, perhatikanlah apa yang disabdakan. Perlakukanlah umat manusia dengan cinta kasih. Lindungilah mereka dengan tekun, sebagaimana mereka melakukan penghormatan dan memberikan sembahan kepadamu siang malam. Bumi langit ini seperti ayah ibu. Ayah ibu itu seperti bumi langit, memberikan yang terbaik, melindungi anak-anaknya, memancarkan pikiran kasih sayangnya tanpa batas, ke atas, ke bawah, ke samping, dan sekeliling, serta berpesan. Pesan-pesannya, jaga baik-baik kekayaan alam. Gunakan dengan hati-hati warisan harta bumi. Jangan menipu, jangan menghina siapa saja. Jangan karena marah dan benci mengharap orang lain celaka. Karena itu semua kami dari sebab-sebab bencana. Pesan lainnya, kalau engkau menjadi orang miskin, jangan melawan orang kaya. Kalau engkau orang kaya, menjadilah dermawan yang tidak melawan penguasa. Kalau engkau menjadi penguasa, jangan merusak negara, jangan merusak agama, jangan merusak alam semesta. Karena itu semua akan menjadi kehancuran semuanya. Pesannya lagi, orang bodoh kalah dengan orang pintar. Orang pintar kalah dengan orang licik. Orang licik kalah dengan orang jahat. Yang tidak terkalahkan orang-orang beruntung. Keberuntungan itu buah dari kebajikan, yaitu kebajikan gemar berdana, memiliki moral yang baik, mempunyai pengendalian diri. Itulah kebajikan sejati bagi kaum pria maupun wanita. Karena itu kalau berdana dengan keyakinan, kalau sila dilatih dengan baik, kalau samadhi dikembangkan dengan benar, kemanapun pergi dilindungi para dewa. Doa-doanya, semoga hujan turun tepat pada musimnya, semoga tanaman tumbuh dengan subur, semoga dunia maju dengan pesat dan damai, semoga pemerintah berlaku lurus, semoga para pejabat, para birokrat, para aparat mau bertirakat, semoga para penjahat segera bertobat, semoga wabah
pandemi Corona COVID-19 segera mereda. Semoga para korban segera mendapat pertolongan. Semoga yang sakit segera sembuh dan pulih kembali sehat senang. Yang meninggal tenang. Semoga para penderita segera mendapat pertolongan. Semoga semua makhluk berbahagia. Namo Buddhaya. Saudara-saudara sekalian, saya menyambut gembira bahwa keluarga kampus Nalanda hari ini mengadakan puja bakti dengan niatan, dengan bingkai, dengan frame-nya, yaitu patidana atau pelimpahan jasa buat para leluhur. Ini bagian dari warisan tradisi budaya para leluhur. Apa itu leluhur? Leluhur itu bahasa padananya adalah yang mulia. Karena itu tidak sembarangan menempatkan kata yang mulia. Kalau orang mengerti dengan makna kata, tidak sembarangan menempatkan kata yang mulia. Dalam bahasa Javanologi atau bahasa para nenek moyang kita namanya leluhur atau yang luhur. Hanya kadang-kadang belakangan ini yang luhur selalu terjemahkan pada mendiang atau jenate. Sehingga kalau orang hidup tidak pernah disebutkan sebagai yang luhur. Padahal kata luhur itu artinya mulia. Apakah yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Karena kata mulia, maka tidak sembarangan menempatkan kata mulia. Hanya orang-orang yang mempunyai kualitas tertentu baru disemati kata mulia. Misalnya kalau seseorang yang menyandang gelar mulia itu misalnya presiden, yang paduka yang mulia, presiden, raja, kepala negara, duta-duta besar, itu yang disandangi atau disebutkan sebagai yang mulia, excellency. Nah, kalau dalam bahasa spiritual, ya orang-orang spiritual. Kalau di lingkungan masyarakat Buddhis siapa? Yang mulia Sang Buddha, yang mulia para Bante. Nah, itu manusia. Sekarang bagaimana kalau batu, benda yang pakai kata mulia itu hanya benda-benda atau batu-batu tertentu. Namanya batu permata. Batu mulia itu batu permata, berlian, diamond, batu koral, batu kerikil, batu gunung, batu andesit, batu pecah, batu gamping, batu kapur, batu yang sudah dipakai kepala saja namanya kepala batu, itu pun juga tidak disebut yang mulia. Yang disebut yang mulia hanya batu permata. Itu batu. Kemudian besi, logam. Juga nggak semua besi disebut besi atau logam mulia. Hanya emas yang disebut logam mulia. Kaya besi baja, baja berat, baja ringan. Ya, emas, perak, perunggu, kuningan. Wah. Besi tua, apalagi besi rongsokan. Wah, tidak akan itu disebut logam mulia, hanya emas. Nah, begitulah saudara sekalian. Maka sehubungan dengan sembahyang leluhur,
sembahyang, nyembah itu sungkem, sujud, paikui, hormat, respect. Nah, itulah sembah eyang, artinya orang yang lebih tua dari kita, para leluhur, para yang dimuliakan. Nah, kenapa mesti dilakukan? Dan kenapa kalau umat Buddha yang masih mengerti juga semangat melakukan? Karena bahasa bisik alam bertutur hukum. Ya, barang siapa dapat memuliakan, dapat menghormati orang lain, ia akan menjadi terhormat dan termuliakan. Sebaliknya barang siapa menghina, mencela, merendahkan orang lain, ia akan menjadi tercela dan terhina oleh orang lain. Jadi, kalau kita menghormat, kita memuliakan, itu sebetulnya yang menjadi terhormat dan menjadi termulia itu yang melakukan, yang menghormat. Yang dihormati tetap saja tidak berubah atau tetap pada posisinya. Tapi yang menghormati, yang memuliakan, itulah yang menjadi mulia. Itulah sebabnya bagi mereka yang sudah mengerti, pilih menghormat daripada hanya dihormati. Sebab kalau dihormati belum tentu terhormat. Tapi kalau menghormat, dia akan menjadi terhormat. Nah, gitu kan? Seperti kita menghormat pada sang saka bendera merah putih. Wah. Bendera merah putih dihormati orang se-Indonesia, ya tetap saja begitu. Tapi rakyat Indonesia yang bisa menghormati, yang bisa memuliakan bendera merah putih, itulah menjadi rakyat yang mulia, rakyat yang terhormat. Sebaliknya kalau dia mencela, menghina atau merendahkan merah putih, dia juga akan menjadi tercela dan terhina. Jadi harap dicatat, yang namanya sesembahyang leluhur, artinya kita memuliakan kepada para yang mulia, yang masih hidup atau yang sudah mendiang. Jadi kalau sekarang kita niat melakukan puja kepada para yang mulia atau kepada para leluhur, siapa nanti yang akan mendapat kemuliaan adalah mereka yang melakukan. Jadi kalau Anda melakukan, Anda akan menjadi mulia dari buah perbuatan memuliakan. Baiklah saudara-saudara sekalian, jadi ini merupakan tradisi dan budaya Buddhis. Karena budaya Buddhis, gigit yang pertama adalah tentang keindahan. Yang kedua tentang etika. Yang ketiga tentang kedisiplinan penuh rasa tanggung jawab. Dan yang keempat baru wilayah kecerdasan berpikir, kebebasan berpikir. Kalau saya mengatakan secara teknis adalah pertama estetika, yang kedua etika, yang ketiga dogma, yang keempat doktriner imajiner. Saudara-saudara, sebagai orang kampus, pahami hal ini. Inilah pembentukan watak jiwa kepribadian Buddhis. Inilah pembentukan karakter Buddhis. Apapun statusnya, dimanapun Anda berada, kalau Anda sudah bisa menjadi bentuk dari perwujudan 4 jiwa kepribadian Buddhistis ini, saudara akan menjadi mulia. Jangan dikira mulia mesti tinggi. Kere kelimpraan pun kalau moralnya baik, dia juga mulia. Betul kan? Nah, saudara-saudara sekalian, apa itu estetika? Estetika artinya keindahan.
Indah itu mahal. Tapi kalau mahal belum tentu indah. Nah, maka keindahan ini bahasa estetikanya namanya seni. Seni keindahan. Seni itu sentuhan nurani. Itulah sebabnya seni menjadi ukuran martabat suatu bangsa, manusia, juga agama-agama. Artinya semakin halus nuraninya akan semakin indah karya-karyanya. Jadi kalau nuraninya kasar, nuraninya tidak indah, nuraninya rongsokan, jangan mimpi. Mimpi saja jangan. Akan bisa berkarya yang indah. Hanya mereka yang nuraninya halus baru bisa berkarya yang indah. Dan ingat, indah itu mahal. Tapi kalau mahal belum tentu indah. Inilah pesan Dharma. Apa saudara jadi mahasiswa? Apa nanti saudara sudah keluar jadi mahasiswa, menjadi warga masyarakat biasa? Apa menjadi pemangku negara, menjadi pejabat, bari birokrat? Apa menjadi orang keserakat? Jadi orang terpelajar, jadi jutawan apa kerewan? Coba kere saja kalau indah itu ya ono regane kok. Wis kere ora indah, ora ono regane. Nah, saudara sekalian, indah inilah. Makanya saudara mengadakan upacara, saudara mengatur altar seperti itu. Itu kan berbasis keindahan. Nyuguh barang yang sama dengan cara yang berbeda, nilainya bisa lain. Itulah keindahan. Maka sekali lagi, pesan Buddha, pesan Dharma, cara berpikir Buddhistis, digit yang pertama, langkah yang pertama, pembentukan yang pertama, informasi yang pertama adalah tentang keindahan. Yang kedua adalah etika. Etika itu budi pekerti luhur. Barangnya indah, lalu di-casing, dibungkus dengan yang indah, harganya akan meningkat. Barangnya saja sudah indah, tapi kalau bungkusnya kurang indah, ya hanya indah barangnya, belum bertambah keindahannya. Nah, misalnya begitu. Maka itu casing adalah penting, penampilan adalah penting. Orang bisa dikatakan terpelajar atau kurang ajar itu dari penampilannya, caranya jalan, caranya duduk, caranya tertawa. Itu semua akan menjadi ukuran kualitas jiwa kepribadian seseorang. Nah, karena itulah yang kedua adalah etika. Yang ketiga dogma. Banyak orang Buddha, tokoh Buddhis mengatakan Buddhis anti dogma. Tunggu dulu. Kalau mau berbicara dogma, justru Buddhis ini yang sampai sekarang membuat Buddhis sukses dari dogma. Lalu dogma itu apa, Bante? Dogma itu adalah menurut saya, yang saya baca di dalam kamus-kamus tertentu, artinya menumbuhkan rasa disiplin penuh tanggung jawab. Ada orang disiplin tapi nggak tanggung jawab. Ada orang tanggung jawab tapi nggak disiplin. Nah, di sini bagaimana disiplin yang tanggung jawab yang disiplin. Dia disiplin, kalau datang di acara-acara tepat waktu tapi nggak tanggung jawab. Ada orang yang tanggung jawab tapi anggot-anggotan. Kadang-kadang sadar, kadang-kadang kumat. Kumat delewere, kumat ora peduli. Gitu. Jadi dogma itu adalah orang-orang yang disiplin, penuh rasa tanggung jawab. Nah, sukses Sang Buddha membangun Buddhisme ini salah satunya dari dogma ini, pembentukan watak jiwa kepribadian yang penuh disiplin, penuh tanggung jawab, penuh disiplin. Nah, maka menjadi taat. Apakah masih ada Bante taat yang diajarkan Sang Buddha? Ada. Salah satu bukti adalah praktek atasila. Dari zaman Sang Buddha yang namanya atasila itu ya begitu. Waktu makan hanya sampai jam 12 siang. Begitu lewat jam 12 siang sudah tidak makan lagi sampai keesokan hari.
Ini adalah bentuk disiplin yang sudah dilakukan sejak 26 abad lampau hingga sekarang. Karena itulah orang sukses itu kuncinya disiplin. Orang disiplin adalah sukses. Maka orang santai tidak sukses, orang sukses tidak santai. Memang teman saya ada yang sukses dan santai-santai, betul, dia itu santai sukses. Artinya dia sukses jadi orang santai, kan gitu. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita sudah mempunyai basis keindahan, kemudian juga mempunyai budi pekerti, mempunyai perilaku penuh pengendalian diri dalam pergaulan sosial, kemudian juga penuh rasa disiplin dan tanggung jawab, apa enggak sudah mendekati kualitas manusia yang mulia ini? Nah, kalau sudah begitu, ditingkatkan yang keempat, namanya doktriner imajiner, pengembangan kebebasan wilayah berpikir. Cara berpikir Buddha disilahkan, mengembangkan cara berpikir tidak terbatas. Karena itu, kalau pikiran manusia dikembangkan dengan segala kreasinya, itu bisa mencapai karya yang tidak terbatas. Malah ada yang seloroh sekarang ini, Tuhan sudah ketar-ketir dengan kepintaran manusia yang berkebebasan berpikir, kebebasan berkreasi. Nah, tapi itu tadi, otak ini seperti pisau yang diasah bisa menjadi sangat tajam. Tapi ingat, kita mempunyai kerangka, mempunyai selongsong, mempunyai sarung. Bentuknya apa? Etika, estetika, dan dogma. Sehingga meskipun mempunyai kecerdasan berpikir yang tidak terbatas, tapi akan tahu kapan menggunakan, bagaimana cara menggunakan, sehingga akan menjadi tepat guna. Maka kalaupun pinter dia tidak minteri, kalaupun sakti tidak memateni. Nah, gitu kan? Nah, itu kayak satu moto, saya pernah dengar motonya Pak Presiden. Lamun siro sekti ojo memateni. Wah. Lamun siro pinter ojo ngguruni. Wah. Lamun siro banter ojo ndisiki. Wah, itu sangat buddhistis itu. Orang yang penuh etika, penuh estetika, penuh dogma, dia akan mengendalikan kecerdasannya berpikir tepat guna. Nah, gitu. Hanya yang penting-penting berbicara, bukan yang penting berbicara. Omong itu gampang, tapi jangan gampang-gampang omong, gitu kan? Dan itulah saudara-saudara, inilah yang diletakkan sebagai dasar pembentukan watak jiwa kepribadian secara buddhistis, sesuai dengan koneksitas bahasa bisik alam semesta. Nah, jadi kalau ada istilah induktif dan deduktif, kita itu bereksplorasi, terhubung seperti IT online. Kita terhubung dengan alam semesta, lalu sebaliknya kita menangkap sinyal-sinyal dari alam semesta. Oh, gitu. Nah, saudara-saudara, itulah yang membuat Sang Buddha sendiri juga menjadi manusia yang mulia. Mulia pada awalnya, mulia pertengahannya, mulia pada akhirnya. Mulia awalnya lahir saja di taman. Loh, nggak sembarangan. Kita dengar kata taman itu kesannya mesti indah. Lalu berkembang dan seterusnya dengan perjuangannya sampai menjadi guru para dewa dan manusia, kemampuannya membaca buku rahasia kehidupan. Sehingga kalau banyak orang hidup itu katanya rahasia, menurut Sang Buddha hidup itu tidak punya rahasia. Gitu. Dan itu Sang Buddha yang kemampuannya membaca rahasia kehidupan inilah yang menjadi beda dengan manusia-manusia lainnya. Dengan kemuliaannya tadi, penuh estetika, etika, dogma, dan doktriner, Sang Buddha mengajarkan ajarannya ke seluruh penjuru dunia.
diterima oleh banyak kalangan. Hingga akhirnya Sang Buddha meninggal dengan tenang. Tidak ada catatan yang menuliskan. Sejarah tidak menemukan catatan. Altar yang dimerahi darah makhluk hidup atas nama Buddha. Oh, benda indah itu. Meninggalnya saja dengan tenang. Ya tahu, tidak disiksa, tidak tersiksa, juga tidak terpaksa harus mati sebelum waktunya. Inilah yang namanya indah pada awalnya, indah pertengahannya, indah pada akhirnya. Dan murid Buddha yang bisa mengikuti jejak ini, dia juga banyak yang sukses. Hidupnya juga indah, di tengah masyarakat indah, akhir hidupnya juga indah. Nah, karena itulah ini kualitas, bukan pribadi. Jangan dikira kalau sudah jadi umat Buddha dengan menyandang segala gelar-gelarnya itu menjadi jaminan, belum tentu. Karena Buddha itu adalah kualitas, nilai, bukan person. Saudara-saudara sekalian, nah kemudian apa yang sudah dialami oleh Sang Buddha ini diajarkan, dipesankan, dianjurkan agar para murid sebagai pengikut Sang Buddha kelak kemudian sebagai tanggung jawab orang tua kepada anak, menginginkan anaknya menjadi yang terbaik, kalau bisa lebih baik dari orang tuanya. Sebagai guru yang bertanggung jawab, dia yang akan menginginkan muridnya menjadi yang terbaik pada zamannya. Guru yang baik, dia tidak khawatir kalau ada murid yang lebih pintar dari gurunya. Jadi kalau ada guru yang khawatir kalau ada murid yang lebih pintar dari gurunya, wah itu selesai sajalah dari guru, tidak usah mengajar dari guru. Itulah makanya wawasan, pengetahuan, pengalaman Sang Buddha itu dari keindahannya tadi, kemuliaannya tadi diajarkan turun-temurun dari generasi ke generasi. Nah inilah maka sekarang menjadi ada rinciannya, seni, budaya, tradisi. Budaya itu kebiasaan, seni adalah sentuhan nurani, tradisi adalah kalau seni budaya itu diulang-ulang maka namanya tradisi. Nah kadang-kadang lingkungan masyarakat Buddhis juga mengatakan, wah Buddhis itu ada umat Buddha tradisi, ada yang wah. Ini kalau diucapkan oleh umat Buddha, saya secara pribadi tidak sependapat. Hendaknya sebagai umat Buddha apapun statusnya, biku sekalipun tidak mengucapkan kata-kata seperti ini. Dengan mengatakan Bante orang tua saya atau saudara saya itu Buddha tradisi. Lalu kamu Buddha apa? Memang kamu nggak punya budaya, nggak punya tradisi. Kamu datang dari mana dan akan jadi apa? Jangan membuat klaster-klaster yang mendikotomi. Nah, justru keindahan sebuah peradaban itu dari perjalanan seni, sastra, budaya, tradisi. Seniman itu adalah para pelaku. Nah, budayawan itu, seniman itu adalah para pelaku. Penjahit, dan penyambung peradaban. Maka kalau suatu bangsa, manusia, juga agama, dia sudah mau mulai meninggalkan tradisi budaya lamanya, dia akan putus peradabannya. Sekarang kalau umat Buddha kemudian sudah tidak menjalankan tradisi Buddhisnya, mau jadi umat apa? Umat agama lain belum, umat Buddha juga bukan. Sekarang saya ngomong dengan mahasiswa yang Jawa-Jawa ini.
Sampean lahir di suku Jawa, orang tuanya ya Jawa. Lalu tidak kenal tradisi budaya seni Jawa. Sampean mau jadi bangsa apa? Jawa bukan, Cina belum, jadi Londo bingung kan gitu sampean. Begitu juga yang saudara-saudara kita yang Tionghoa, yang Cina. Kalau sampai dia meninggalkan tradisi budaya para leluhurnya yang sudah diikuti tahun turun temurun bertahun-tahun lalu serta merta ditinggalkan, diganti dengan budaya baru, tradisi baru, seni baru yang belum teruji, belum lama ada di bumi, dia mau jadi bangsa apa? Bangsa Cina bukan, bangsa Jawa belum, bangsa Londo juga bingung. Nah, gitu kan? Itulah sebabnya kenapa tradisi budaya ini tetap mengalir di tengah-tengah kehidupan. Karena tradisi budaya menjadi penyambung peradaban. Maka kalau ada usaha atau ada kejadian yang sebuah generasi diputus dari tradisi dan kebudayaan, ini adalah bentuk brainwash, bentuk penjajahan, bentuk pembongkaran dan pembuntuan sebuah peradaban. Nah, saudara-saudara sekalian, inilah makanya tradisi dan budaya. Tradisi pelajaran turun-temurun, budaya itu kebiasaan, seni adalah sentuhan nurani. Sekarang bagaimana? Apakah Buddhis itu juga mengenal tradisi? Loh, mengenal. Nah, kita jadi biku, pakaiannya juga seperti ini, kan ini mengikuti tradisi Sang Buddha. Malahan para biku yang betul-betul taat memakai jubah ini, kalau ukurannya, modelnya, potongannya nggak sesuai dengan yang ada di teks, biasanya dia nggak mau pakai. Artinya dia sudah mulai meninggalkan atau menyimpang atau tidak mengikuti jejak Sang Buddha. Karena model, motif dari jubah ini adalah dulu oleh Sang Buddha. Kan begitu? Nah, saudara-saudara sekalian, tradisi leluhur ini kalau dilakukan, apa asas manfaatnya? Ada beberapa efek dominonya, asas manfaatnya. Di antaranya satu, mempunyai asas manfaat yang pertama adalah secara individual. Yang kedua secara moral. Yang ketiga secara sosial. Yang keempat secara material. Dan yang kelima secara spiritual. Loh. Apa Bante dengan hubungannya dengan individual? Ini kan kemauan. Persoalannya bukan boleh atau tidak boleh, bisa atau tidak bisa, tapi mau atau tidak mau. Kalau orang sudah punya kemauan, yang tidak bisa itu menjadi bisa. Ini buktinya. Karena kita mau webinar, mau siaran ini, wah tadi mesinnya rusak semua. Tapi karena kita punya kemauan, peres otak, wah akhirnya ya jadi kok. Ini kan bukan bisa, nggak bisa satu, ada bisa yang lain kok. Selama kita mau. Karena itulah prinsip Buddhis, bukan boleh atau tidak boleh, bisa atau tidak bisa, tapi mau atau tidak mau. Nah, itulah hubungan dengan individual. Maka bagi mereka yang masih punya kemauan akan melakukan. Tapi yang sudah nggak mau, nyawang baik pret. Nah, gitu kan? Yang kedua adalah masalah moral. Apa hubungannya? Orang kalau sudah berpikir melakukan satu upacara, apa yang dipikirkan adalah pikirannya dulu. Sudah mulai merancang, sudah mulai berimajinasi, membayangkan nanti kalau buat upacara bagaimana. Pilih barang-barang yang baik, buah yang baik, makanan yang baik, persembahannya yang baik. Apa enggak itu berhubungan dengan nilai moralitas? Yang membedakan manusia dengan tidak manusia kan moralnya. Maka kalau manusia juga tidak mengenal moral, apa bedanya manusia dengan hewan? Apa bedanya manusia dengan tumbuh-tumbuhan? Memang menungso, tapi kaki papat. Nah, gitu kan kalau nggak punya moral. Nah, karena itulah nilai tradisi budaya ini selain
meningkatkan kualitas individual, yang kedua kualitas moral. Punya usaha meningkatkan kualitas hidupnya sendiri. Nah, yang ketiga sosial. Kalau orang sudah mempunyai kebiasaan pengendalian diri dalam pergaulan, dia dimanapun akan tetap mempunyai watak jiwa kepribadiannya dalam hal mengendalikan moral. Ngerti subosito, ngerti tata krama, ngerti udhanegara, ngerti sopan santun, ora sembarangan, ora sembrono, ora yak-yakan, ora biayaan, ora ugal-ugalan, gitu. Nah, itulah nilai-nilai sosial. Sosial itu hubungannya dengan lingkungan sekitar di mana berada. Karena itu kalau mahasiswa ini kenal, nanti selesai dari mahasiswa, jadi warga masyarakat dimanapun berada, dia akan mempunyai nilai tersendiri. Mungkin bisa menjadi nilai berlian. Itu yang saya impikan kepada para mahasiswa. Jangan kemudian sudah menjadi mahasiswa agama, titelnya juga sarjana agama, begitu keluar dari kampus di masyarakat tidak menunjukkan nilai keagamaannya. Ini jadi bangsa apa itu nanti? Nah, yang keempat, kalau yang ketiga sosial, yang keempat apa? Yaitu spiritual. Spirit itu semangat, spirit itu energi. Ya, dah? Orang yang punya spiritual itu energinya. Ini yang keempat, material dulu. Spiritual yang kelima. Dari yang empat itu individual, yang kedua moral, yang ketiga sosial, yang keempat material. Dengan begitu niat melakukan puja dan tahu kapan harinya, ini sudah mulai menyiapkan diri untuk sarana puja. Mungkin mulai nabung. Nanti tahun depan itu pengiling-ilingi baik loh, Nduk. Nah, kowe nyelengi. Engko supaya nek dong tiko pengiling-ilingi baik iki kena dienggo selamatan, ngirim leluhur. Gitu orang tua dulu. Suruh nabung. Jadi nggak mau dia mulai memikirkan tentang arus material. Bayangkan budaya-budaya masyarakat. Masyarakat yang masih mempunyai budaya puja, dia akan makmur secara material. Saya pernah membaca satu literasi. Satu kawasan di kota itu, di tempat itu, di negeri itu, masyarakatnya sangat patuh, sangat rajin, sangat gemar melakukan budaya puja. Hidupnya makmur. Meskipun dia hanya rakyat jelata, tetapi makmur. Makmur itu bukan kaya raya. Kaya raya itu banyak harta. Makmur itu damai, tentram, hoki. Gitu. Nah, saya bandingkan dengan manusia, bangsa, negara, juga agama. Yang garing dengan budaya puja, tidak ada asas budaya puja, tidak ada unsur budaya puja. Gayanya bukan memberi tapi minta-minta. Ya minta siapa saja, sampai Tuhan pun juga jengkel kadang-kadang hari dimintai melulu. Kalaupun kaya raya, tapi tidak damai, tidak makmur. Bahkan lebih kaya kadang-kadang malah lebih geragas. Kadang-kadang itu tidak semua. Nah, untuk itulah saudara-saudara sekalian, jadi budaya puja ini asas manfaatnya apa? Satu, individual. Kemauan bertindak. Dua, moral, bertindak dengan yang terbaik. Tiga, sosial. Kita sebelum bertindak memikirkan bagaimana dengan lingkungan. Idealnya senang untuk diri sendiri, senang untuk orang lain. Karena ada orang yang senang melihat orang lain susah. Ada lagi yang susah melihat orang lain senang. Ada lagi dirinya sudah susah masih menyusahkan orang lain. Tapi kalau kita asasnya budaya puja, tujuannya adalah senang melihat orang lain senang. Nah, itu yang
Yang keempat, material. Mau tidak mau, dengan budaya puja pengen menunjukkan satu eksis sarana puja yang konkret, meskipun hanya sekuntum bunga, sebiji buah, mungkin hanya satu gelas air, 3 batang dupa atau 2 batang lilin. Kalau itu dilakukan, ini berarti butuh persiapan secara material. Dia akan bekerja keras agar mempunyai materi untuk memenuhi kebutuhan ini. Itulah yang membuat orang rajin berbudaya puja, dia juga makin makmur karena pekerjaannya semakin keras. Dan yang kelima adalah asas spiritual. Spiritual itu wilayah batiniah. Hubungannya bukan untung rugi kayak orang dagang, bukan bodoh pinter seperti orang sekolah, bukan kaya miskin seperti pengusaha, bukan menang atau kalah seperti pilkada, gitu kan? Tapi budaya puja ini ukurannya adalah hina atau mulia. Dan itulah wilayah spiritual, itulah wilayah batiniah. Maka orang-orang spiritual akan selalu mempunyai usaha pengendalian diri agar dirinya tidak melakukan kejahatan. Lalu berusaha menambah kebajikan. Itulah usaha-usaha orang spiritual. Maka bahasa yang konkret secara akademik saya pernah mengatakan, ukuran spiritualitas itu adalah menempatkan harga hidup ya, paling tinggi. Di bawah harga hidup adalah harga diri. Di bawah harga diri adalah harga materi. Itulah ukuran spiritual. Jadi ukuran spiritual menempatkan harga materi di bawah harga hidup, harga diri. Harga diri di bawah harga hidup. Harga hidup ditempatkan yang paling tinggi. Itulah ukuran spiritual. Maka kalau belum seperti ini jangan ngomonglah tentang spiritual. Nah, jadi orang-orang spiritual itu yang dijaga hidupnya dan harga dirinya. Lalu materi itu bisa dicari. Nah, jangan sampai dirinya mengorbankan hidup hanya demi materi. Gitu kan? Tapi sebaliknya kalau orang itu tidak spiritual, seperti piramid kebalik. Menempatkan harga hidup paling bawah. Di bawah harga diri. Lalu di atas harga diri harga materi. Inilah kalau orang tidak spiritual. Orang-orang, maaf saja kalau misalnya hanya orang berpikir masalah materi, duniawi, sekularitas, tidak mengenal spiritualitas. Menempatkan harga materi di atas harga diri. Semua diukur dengan materi. Kadang-kadang dia sampai tidak soal harga dirinya jatuh demi materi yang dianggap nilainya lebih tinggi. Lebih cilaka lagi menempatkan harga hidup di bawah harga diri. Sehingga harga hidup tempatnya paling bawah, dihargainya paling murah. Kalau sudah menempatkan harga hidup paling murah, membunuh itu dianggap tidak berdosa. Dan sering terjadi di mana-mana. Kadang-kadang juga di atas namakan agama. Nah itulah saudara-saudara sekalian. Maka tradisi budaya upacara seperti ini sebetulnya mempunyai asas manfaat yang mulia. Maka bagi mereka yang melakukan atau saudara yang melakukan, saudara akan mendapat feedback kemuliaan dari saudara-saudara sekalian memuliakan. Bagi keluarga atau makhluk hidup di mana kita berada, yang masih hidup atau yang sudah mendiam, sama. Nanti kalau keluarga, masyarakat, juga agama-agama sudah kehilangan budaya puja,
yang namanya sembahyang leluhur, artinya memuliakan para yang mulia, dia akan menjadi tidak mulia. Mungkin bisa menjadi terhina dan akan downgrade, akan menurun kualitas. Dan saudara sekalian, kemudian sebagai yang terakhir, ada dulu yang mengatakan agama Buddha itu tidak ada sembahyang leluhur gini ini, gitu kan? Kalau ada yang melakukan, malah kadang-kadang tidak disetujui, karena dianggap itu bukan wilayah Buddhis. Tunggu dulu, saya bisa mengatakan begini, hubungannya dengan para mendiang, hubungannya dengan para leluhur, Sang Buddha punya khotbah secara langsung. Ya, mungkin tadi dibacakan namanya Tirokuda Sutta. Tirokuda Sutta ini adalah Sang Buddha berbicara, Sang Buddha berkhotbah, Sang Buddha menguraikan, menunjukkan hubungannya dengan para mendiang, para jenate, para keluarga yang telah meninggal dunia. Jelas sekali rinciannya di dalam Tirokuda Sutta itu yang tadi mungkin juga dibacakan, dan itu biasanya dibacakan pada upacara-upacara patidana seperti sekarang. Jelas sekali bahwa itu dari Sang Buddha. Maka kalau ada umat Buddha, komunitas Buddhis, kemudian mempertanyakan dan kemudian meragukan dia yang patut diragukan kebudisannya. Baiklah saudara-saudara sekalian, demikian yang saya bisa sumbangkan untuk saudara-saudara di keluarga Nalanda yang melakukan patidana pada sore hari ini. Semoga jasa kebajikannya melimpah pada para leluhur yang kita muliakan. Akhirnya saya ucapkan Sabi Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Di luar daripada itu, saya mendapat ajakan dan juga anjuran dari para tokoh agama untuk selalu mengingatkan kepada masyarakatnya sehubungan dengan situasi masa kini. Saudara boleh mendengar di radio Sonora pelayanan masyarakat. Di para tokoh agama diajak menyampaikan ajakan anjuran kepada masyarakatnya hubungannya dengan masih melandanya pandemi saat ini. Intinya kita diajak sebagai warga masyarakat yang patuh. Hanya yang patuh-patuh itulah yang lebih mudah menyelesaikan persoalan. Artinya taat hukum. Lalu menjadi orang kaya dengan kekayaan 3M. Nah, yang saya ucapkan. Apa 3M itu? Apakah 3 miliar ganti? Bukan, 3M itu M pertama, rajin mencuci tangan. M kedua, menggunakan masker kemana-mana. M ketiga, menjaga jarak. Nah, inilah 3M yang dimaksud. Dan itulah yang dianjurkan untuk kita bersama dalam menghadapi situasi seperti sekarang. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih.